Halo, perkenalkan nama saya Indah Wulandari Anggerini dari Prodi Akuntansi reguler sore. Mata kuliah perpajakan 1, dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Jelaskan penerapan pengertian objek pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dalam perpajakan Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Dalam konsep PPh, objek pajak yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mencangkup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri, yang dalam penerapannya diatur melalui UU PPh pasal 26. Di sisi lain, selain dikenakan atas pendapatan dalam negeri, wajib pajak dalam negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, yang sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 24. Namun, dalam konsep PPh atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan tiap negara lain. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima, berikan analisis dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Pajak final adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Contoh, pajak final ini ialah pajak atas sewa tanah atau bangunan, PPh final UMKM, pajak atas jasa konstruksi, pajak atas penjualan saham, dan lain-lain. Pelaporan pajak final dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pajak akan dipotong dan dilaporkan apabila wajib pajak telah menerima penghasilan yang menjadi objek pajak final. Apabila pelaporan pajak dilakukan oleh individu, maka pajak dilakukan pada SPT PPh tahunan orang pribadi. Dan apabila pajak dikenakan pada badan, maka dilaporkan pada SPT di masa atau bulan saat itu juga. Alasan diterapkannya pajak final adalah untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selain itu, dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu wajib pajak menerima penghasilan, dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkannya saja. Soal PPh 21. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok yaitu 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan yaitu 500.000, iuran pensiunan dibayar perusahaan yaitu 600.000, iuran pensiunan dibayar Bapak Kusuma yaitu 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapat fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember yaitu 500.000, pada bulan Desember Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Masuk ke pembahasan soal perhitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokok 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, penghasilan bruto 35.500.000.
Biaya pengurang, biaya jabatan 5% dikali 22 juta atau 500.000. Masuk ke debit 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri, masuk ke debit 400.000. Totalnya menjadi 900.000. Penghasilan neto per bulan 34.600.000. Penghasilan neto per tahun 7 kali 34.600, hasilnya 242.200.000. PTKP untuk WP 15.840.000, untuk kawin 1.320.000, tunjangan 3 dikali 1.320.000, yaitu 3.960.000. Jumlah PTKP 21.120.000. Penghasilan kena pajak PKP 221.080.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000. 15% dikali 171.080.000, yaitu 25.662.000. PPh terutang 28.162.000. PPh 21 sebulan 2.346.833. Perhitungan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500.000, yaitu 3.500.000. Bonus 50 juta. Penghasilan bruto setahun 298.500.000. Biaya pengurang, biaya jabatan 7 bulan dikali 500.000, 3.500.000. Iuran pensiun 7 bulan dikali 400.000, yaitu 2.800.000. Hasilnya 6.300.000. Penghasilan neto setahun yaitu 292.200.000. PTKP 21.120.000. PKP 271.080.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta, 2.500.000. 15% dikali 200 juta, 30 juta. 25% dikali 21.080.000, yaitu 3.152.000. PPh terutang atas gaji dan bonus setahun yaitu 35.662.000. PPh 21 atas gaji saja yaitu 28.162.000. PPh 21 atas bonus yaitu 7.500.000. PPh 21 yang harus dipotong yaitu 2.346.833. PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000. PPh 21 atas bonus yaitu 9.846.833. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Pembahasannya, perhitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200.000 yaitu 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta yaitu 24 juta. PTKP untuk WP 15.840.000,
Jumlah PTKP 15.840.000, penghasilan kena pajak PKP 8.160.000, PPh terutang 5% dikali 8.160.000 yaitu 408.000, PPh terutang 408.000, PPh 21 yang dipotong bulan Desember yaitu 34.000. Kita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Jawabannya, upah borongan sehari 1 juta per 4 sama dengan 250.000. Upah sehari di atas 150.000 batas PKP yaitu 150.000, PKP 100.000, upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000, PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 400.000 sama dengan 20.000. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Jawabannya, Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 per US dollar sama dengan 5.400.000. Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. Jawabannya, PPh 21 atas honor kepada penceramah, bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 50% dikali 15 juta sama dengan 375.000. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.